kabar hari ini? Makin Cinta Yesus. Kalian Taksir apa kabar? makin cinta Yesus. Kalau Kak Sisma apa kabar hari Kak ini? Sisma juga kabarnya makin cinta Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Hari ini hari Minggu kita mau beribadah kepada Tuhan kita. Kita mau bernyanyi, mengangkat pujian kita, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Iya, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkatkan lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan dalam tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan dalam setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Semakin tinggi. Bertambah indahnya. Mari kita satukan hati kita, mari kita siapkan pagi hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah KKR kami Bapa. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati kami setiap pelayan Tuhan Bapa. Bapa yang baik, berkati juga teman-teman kami yang sedang menonton live streaming ini Bapa. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, menyertai mereka. Ingatkan juga mereka untuk beribadah pada pagi hari ini Bapa. Bapa dalam sorga, begitu juga dengan acara kami ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Bapa dalam sorga, ampunkan kesalahan yang kami perbuat supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian kita mau katakan Allahku besar. Allah kita yang luar biasa. Ayo teman-teman, angkat berdiri. Kita buat gerakannya ya teman-teman. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, oh oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, gunung miliknya. Sungai juga miliknya ya Kak? Kita milik siapa nih? Milik siapa ya? Kayak milik Tuhan ya Kak? Kita juga milik Tuhan. Kita Allah yang luar Luar biasa. biasa. Allah yang maha kuasa. Ya. Kita akan pujian kita. Kita angkat lagu pujian kita, King Kong badannya besar. King Kong badannya besar.
Ya, siapa yang mau ikut bersama Yesus? Kak Sisma mau nggak ikut sama Yesus? Kak Sisma mau ikut satu. Iya ya. Kak Detasar juga nih mau ikut sama Yesus. Nah, sekarang mari kita angkatkan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Hafalan kita dari Ayub 42 ayat 2. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini Ayub 42 ayat 2. Sama-sama kita bacakan ya Kak, ada gerakannya? Ya, Kakak bacakan dulu natsnya baru kita buat nanti gerakannya ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, gimana gerakannya kira-kira ya Kak? Kita buat sama-sama ya. Aku tahu Allah sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. Sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana yang gagal, semuanya Berhasil. berhasil. Hore. Oke. Kita mau masuk kepada firman. Kita mau angkat pujian kita lagi. Hari ini kita mau dengar cerita tentang Musa yang memimpin bangsa Israel oleh karena pertolongan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Apa yang Musa kerjakan? Apa ya kira-kira? Adik-adik tahu nggak apa yang Musa kerjakan? Kita mau angkat pujian kita. Bagaimana cara Musa?
Kita mau angkat pujian kita lagi. Kita mengatakan Allah sanggup melakukan perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kita angkat pujian kita, apa yang tak pernah dilihat oleh Allah. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Teman-teman semua, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu dan kami sangat menyadari bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengasihi kami boleh menyertai dan memimpin kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, pimpin kami, anak-anak Tuhan yang masih kecil ini, supaya kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga boleh belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Bapa. Tolong juga hamba Tuhan yang hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan kuasa, berikan kemampuan dan hikmat dalam berkata-kata. Sehingga firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama, boleh kami pakaikan dalam hidup kami. Dan boleh memimpin kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kekurangan kami. Layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya. Shalom teman-teman di rumah. Apa kabarnya? Tema kita hari ini, anak kecil dan balita adalah Tuhanku hebat. Kecil, balita kecil dan tanggung, temanya Tuhanku hebat, dan remaja kemahakuasaan Tuhan. Nah, sebelum masuk kepada cerita firman hari ini, kita mau membaca firman Tuhan dulu. Kita akan baca dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 24. Kak Sisma bacakan di sini. Teman-teman yang di rumah juga silakan baca Alkitabnya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 24. Begini firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut
Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut itu di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Sedemikian jauh pembacaan firman kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang tema Tuhanku hebat. Tuhanku hebat. Tadi kita bernyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Hebat. Kalau dibilang hebat itu tidak ada kuasa, tidak ada yang melampaui segala apa yang ada pada Tuhan. Tuhan yang paling hebat, Tuhan yang paling luar biasa yang boleh memimpin hidup kita. Cerita firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Hari itu ketika di tanah Mesir setiap anak sulung sudah mati. Di mana-mana ada tangisan. Secara menangis, di sini menangis karena anak sulung mereka sudah dipanggil, sudah kembali meninggal dan kembali kepada Tuhan. Menangis. Dan Firaun berkata kepada Musa dan Harun, silakan bawa bangsa Israel dari tanah ini, dari tanah kami. Pergilah. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka berjalan, ada ibu yang menggendong anaknya, ada yang membawa ternaknya. Mereka berjalan menuju satu tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Yaitu tanah Kanaan. Tanah yang sudah Allah janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan Israel adalah keturunan Bapak Abraham. Hari itu ketika mereka berjalan bersama-sama, sudah sangat letih, dan mereka tiba di pinggiran sungai Teberau. Mereka tiba di pinggiran sungai Teberau atau sungai Kolsom. Laut Teberau atau laut Kolsom. Dan waktu itu mereka melihat ke belakang, ternyata Firaun berubah pikiran. Firaun berkata kepada prajuritnya, kejar kembali bangsa Israel, bawa mereka kembali ke tanah Mesir. Kalau mereka pergi, siapa yang menjadi budak kita? Kejar mereka. Lalu para prajurit mengejar kembali, mengejar orang-orang Israel. Nah, orang Israel lihat, Bapak Musa, lihat, itu orang Mesir sudah mengejar kita. Bagaimana ini? Kita tidak bisa lari. Di depan kita ada laut, kita nggak bisa lewat lautnya. Lalu Musa dengan segenap hatinya dan dengan segenap rendah hati, dia melihat ke belakang dan berdoa kepada Tuhan. Dan malam itu, sepanjang malam, angin bertiup sangat kencang. Sangat kencang. Bahkan angin bertiup juga menghaburkan para prajurit Mesir yang mengejar bangsa Israel. Sampai prajurit itu sangat kesusahan untuk berjalan. Kudanya sampai susah berjalan. Dan mereka melihat, dan mereka menyadari Allah Israel sedang berkuasa dan sedang bekerja untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan ketika itu hampir sampai, dan pagi itu semakin takutlah bangsa Israel. Aduh, kami tidak mau kembali ke tanah Mesir. Kami tidak mau kembali menjadi budak di tanah Mesir. Kami mau selamat. Bapak Musa, bagaimana ini? Dan Allah berkata kepada Musa di ayat 21. Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut. Dan laut itu semalam-malaman angin kencang dan membelah laut. Dan orang Israel lihat, hore, lihat ada jalan, ayo cepat-cepat, kita harus menyeberang laut itu. Mereka bersama-sama cepat-cepat menggendong, membawa barang-barang mereka untuk menyeberangi laut Teberau, laut Kolsom.
Mereka berjalan cepat-cepat, dipimpin oleh Musa menyeberangi laut Teberau. Dan ketika sampai di seberang, ternyata prajurit Mesir juga masih mengejar mereka. Dan waktu mereka, semua bangsa Israel tiba di seberang, dan prajurit Israel berada di tengah-tengah laut itu, Allah kembali menyatukan laut itu dan tenggelamlah semua prajurit Mesir. Dan orang-orang Israel bersuka cita, hore, kita selamat, Allah kita luar biasa. Allah yang berkuasa memimpin bangsa Israel melalui Musa untuk sampai kepada seberang laut Teberau, menyelamatkan bangsa Israel. Allah yang sama juga. Kalau kita baca di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus, Allah Tuhan kita, melakukan mujizat yang sama. Mujizat merubah air menjadi anggur. Di dalam sebuah pesta pernikahan di Kana. Kalau kita belajar akan kemahakuasaan Allah kita. Mujizat yang Allah kerjakan juga di tengah-tengah pesta Kana. Hari itu, di pesta itu, ketika pesta masih berlangsung, anggur sudah habis. Tapi tamu masih berdatangan. Bagaimana ini? Maria melihat keadaan itu dan dia panggil Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, Rabi, ubahlah air ini menjadi anggur. Dan Yesus bilang apa? Belum tiba waktuku. Tapi Maria tidak menyangkal. Maria hanya berkata kepada pelayan-pelayan itu, kerjakan pelayan-pelayan yang ada di pesta itu. Lakukan apa yang seperti Yesus perintahkan. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, ambil tempayan dan isilah air. Setelah isi air, dan Yesus berkata, ciciplah. Wah, air yang diisi tadi berubah menjadi anggur. Luar biasa sekali. Apakah yang luar biasa adalah tempayannya? Tentu bukan. Yang luar biasa, yang maha kuasa, yang hebat itu adalah Allah kita, Tuhan kita, Yesus. Yang berkuasa dan maha kuasa. Dan juga sama seperti dari Musa, ketika dia angkat tongkatnya, yang berkuasa bukan tongkatnya, yang berkuasa bukan Musanya, tapi Allah yang menuntun, yang memimpin Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hari ini tema kita adalah Tuhanku hebat. Tuhan yang sama yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang dalam pribadi Yesus Kristus Allah kita juga melakukan mujizat di pesta Kana yang menunjukkan betapa maha kuasanya Tuhan kita, juga hari ini akan memimpin hidup kita, hidup teman-teman, edukasi kepada teman-teman untuk lebih menjadi anak-anak Tuhan. Yang perlu kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan adalah seperti dari Musa. Dia taat kepada Tuhan. Dia ikut perintah Tuhan. Allah berkata kepada Musa, angkat tongkatmu. Dan Musa angkat tongkatnya. Dan laut Teberau terbelah menjadi dua. Ketika pelayan-pelayan di pesta juga, Yesus berkata, isilah air. Mereka mengisi airnya. Tanpa bertanya, tanpa mengeluh, tanpa komplain. Kenapa begini, kenapa begitu. Mereka kerjakan saja. Dan mujizat terjadi. Karena kuasa Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita teman-teman. Teman-teman kasisma, anak-anak sekolah minggu, kelas balita, kelas kecil, kelas tangguh sama remaja. Allah yang sama juga hari ini akan memimpin kita. Untuk boleh hidup, berkenan kepada Tuhan, hidup berhikmat. Ya, di situasi seperti ini ada pandemi, ada virus yang mungkin membuat kita sangat khawatir. Jangan lupa Allah kita maha kuasa.
Allah yang sama. Seperti tadi lagu kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Allah sanggup. Dan tidak berubah kasih setia Tuhan kepada kita. Dan teman-teman, mari kita bersyukur. Kita mau katakan, kita mau ucapkan kekaguman kita kepada Tuhan kita. Karena Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang hebat. Allah yang maha kuasa boleh memimpin hidup kita untuk menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Teman-teman yang di rumah, di dalam situasi seperti ini, di dalam kejenuhan atau mungkin sudah bosan dengan video-video ataupun dengan ibadah-ibadah yang tidak bertemu. Dekku, teman-teman, ingat, kuasa Allah tidak membatasi kita dalam video ini. Bukan karena kita harus bertutup mata baru kuasa Tuhan itu akan nyata, tidak. Kuasa Tuhan itu sama, memimpin dan mengubahkan kita juga. Kalau kita memberi hati dan kita mau taat kepada Tuhan. Laut Teberau sudah terbelah. Bangsa Israel sudah selamat. Air menjadi anggur. Pesta di Kana boleh berjalan dengan baik. Bahkan semakin malam semakin baik anggurnya, kata mereka. Itu karena Allah yang maha kuasa. Jadi berikan hati untuk taat kepada firman Tuhan. Berikan hati untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk melihat kebaikan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan yang sangat maha kuasa. Tuhan kita yang hebat. Ya. Melalui video ini kasih semangat ajak untuk teman-teman semua semakin semangat. Ingat lagi kebaikan Tuhan, ingat lagi janji Tuhan, ingat lagi bahwa Allah kita tidak berubah. Kasih setianya tetap kekal dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhanku hebat. Sama seperti tadi ayat hafalan kita. Dari mana tadi? Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semuanya rencana Tuhan itu berhasil. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang memelihara firman ini boleh hidup di dalam hati kami, terlebih anak-anak Tuhan yang masih kecil ini boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan juga boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, tolong juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, biarlah firman Tuhan juga boleh menjadi memimpin kehidupan dan langkah mereka. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan di dalam segala dosa dan kekurangan kami, layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkatkan lagu pujian kita. Malam ate Tuhan. Malam ate tuhu tuhu si
saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Kira-kira apa ya Kak yang mau dipersiapkan kalau untuk persembahan? Yang paling penting adalah hati kita yang memberikan kepada Tuhan, dan juga persembahan yang boleh Tuhan berikan melalui Bapak dan Mama untuk kita berikan kepada Tuhan kita. Ya, mari kita persiapkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Teman-teman, siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah kami sudah sampai pada penghujungnya Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan setelah ini kami boleh semakin baik, semakin mengenal Allah, dan semakin mengasihi Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga Bapa, yang ada pada kami adalah semuanya datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong kami untuk memakaikannya secara benar. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu kami yang di rumah Tuhan, yang masih kecil, baik dari kelas balita, kelas kecil, tanggung dan remaja. Tuhan yang memimpin kehidupan mereka, Tuhan yang menjaga, memelihara mereka. Bahkan juga Tuhan untuk teman-teman kami juga, adik-adik kami yang boleh belajar online dari rumah. Tuhan yang senantiasa memberikan semangat kepada mereka, memberikan hati yang mau belajar kepada mereka. Jauhkan mereka dari hati yang malas Tuhan, supaya mereka boleh belajar dengan baik dan mereka boleh menambah ilmu mereka. Dan kelak ilmu ini boleh dipakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman, untuk adik-adik kami sekolah minggu yang akan menghadapi ujian juga Bapa. Dalam situasi seperti ini, ujian online, biarlah Tuhan yang memimpin mereka juga Tuhan, untuk mempersiapkan diri mereka benar-benar secara baik untuk menghadapi ujian ini. Dan juga Tuhan, di dalam situasi ujian online ini juga Tuhan, ajar pimpin anak-anak Tuhan untuk berujian secara jujur di hadapan Tuhan. Dan apapun nanti hasilnya Bapa, kiranya ini boleh menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan juga Tuhan untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang juga mungkin akan mendaftarkan ke SD atau SMP atau SMA yang mungkin mereka sudah inginkan Bapa. Tuhan yang juga bekerja, memimpin mereka memilih sekolah yang baik untuk mereka. Dan mereka boleh menimba ilmu belajar di tempat yang nanti Tuhan sudah tentukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memelihara orang tua kami, kesehatan, hikmat bijaksana menjadi bagian orang tua kami. Tuhan yang senantiasa memberi kesehatan dan memelihara orang tua kami. Bahkan juga Tuhan, mungkin orang tua kami yang terkena dampak oleh situasi ini Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan mereka. Tuhan yang juga memimpin kehidupan mereka Bapa. Hingga dalam situasi seperti ini, kami semakin menyadari bahwa Allah kami adalah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, yang boleh kami senantiasa kagumi dan ceritakan kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami, Tuhan yang memimpin kami. Bahkan juga Tuhan untuk tim multimedia kami Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai mereka. Memberikan hikmat bijaksana, anugerah Tuhan kepada mereka untuk semakin lebih baik. Dan kami juga, anak-anak Tuhan juga boleh belajar dan menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kekurangan kami. Layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan, layakkan kami untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, selamat hari Minggu. Kita mau angkat pujian kita terakhir kalinya. Kita mau katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya, tema kita tadi tentang Allah yang berkuasa. Yesus memberkati.